Bab 54, Gadis Misterius. Kemenangan Arya di arena telah memadamkan perdebatan terbuka, menjadikannya Komandan Jenderal Aliansi dengan cara yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Pedang naganya yang bersinar dengan cahaya ungu murni masih terpatri jelas di benak setiap pemimpin sekte yang hadir, sebuah demonstrasi kekuatan yang melampaui realem kultivasi biasa. Namun, Arya tahu lebih baik daripada merayakan kemenangan ini. Keputusan yang diraih melalui darah dan baja ini hanya menukar intrik terbuka menjadi intrik rahasia yang lebih berbahaya. Setelah duel, ketika ia berdiri di tengah arena yang masih berasap dengan aroma logam dan energi spiritual yang terbakar, ia merasakan sesuatu, sentuhan halus namun mengganggu dari energi Elder Bao yang menyelinap pergi dari kerumunan. Energi tua itu bergerak seperti ular di semak-semak, membawa serta benih pengkhianatan yang akan tumbuh subur di kegelapan, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Arya mengepalkan tinjunya. Ia tahu dengan pasti, ia harus waspada terhadap musuh di dalam aliansi sama seperti, atau bahkan lebih dari, musuh di luar. Pedang yang mengancam dari depan bisa dilihat dan dihadapi. Tapi belati yang menusuk dari belakang, itu adalah pembunuh sejati. 3 hari setelah penobatannya, Arya menghabiskan sebagian besar waktunya di ruang komando, sebuah pavilion luas di kompleks aliansi yang dindingnya dipenuhi peta strategi perang. Peta-peta itu terbentang di meja kayu besar seperti kulit binatang yang dikuliti, dipenuhi dengan pin merah yang menandakan posisi kultus naga hitam dan pin biru yang menandakan garnisun aliansi. Cahaya lentera minyak yang menggantung di langit-langit membuat bayangan bergoyang-goyang di atas peta, seakan peta itu hidup dan bernapas. Arya berdiri dengan tangan di atas meja, matanya yang ungu murni, tanda dari lapisan ketiga yang telah ia capai, memindai setiap detail dengan fokus yang intens. 100 hari. Itu adalah batas waktu yang diberikan oleh kekuatan mistis yang mengikat Sari. 100 hari untuk mengalahkan kultus naga hitam dan membebaskan gadis yang telah menjadi jangkar emosinya. Kini, 10 hari telah berlalu. 90 hari tersisa. Setiap detik yang berlalu terasa seperti pasir yang mengalir di antara jari-jarinya. Suara langkah kaki yang halus, begitu halus hingga hampir tidak terdengar, mengganggu konsentrasinya. Arya tidak perlu berbalik untuk tahu siapa yang datang. Lapisan ketiganya telah mendeteksi kehadiran itu sejak orang tersebut memasuki koridor luar. Energi yang aneh. Bukan ki pendekar biasa yang mengalir seperti sungai atau membara seperti api. Ini adalah sesuatu yang lebih tua, lebih gelap, esensi spiritual kuno yang terasa familiar namun asing pada saat yang bersamaan, seperti melodi lagu yang pernah kau dengar dalam mimpi tetapi tidak bisa kau ingat saat terbangun. Selamat atas kemenangan Anda, Tuan Komandan Jenderal. Suara itu halus, merdu seperti suara seruling bambu di malam hari. Tetapi nadanya sama sekali tidak menunjukkan kekaguman atau kehormatan, melainkan perhitungan dingin, seakan sedang menimbang nilai sebuah barang dagangan di pasar. Arya berbalik perlahan. Di ambang pintu berdiri Xin Yue, gadis misterius dari sekte sihir terlarang. Ia mengenakan jubah hitam panjang yang kontras tajam dengan jubah-jubah warna cerah yang dikenakan para pendekar aliansi lainnya. Tidak ada bordiran emas atau simbol-simbol kemewahan di jubahnya, hanya hitam pekat yang menyerap cahaya, membuat sosoknya terlihat seperti bayangan yang mengambil bentuk manusia. Rambutnya yang hitam legam dikuncir tinggi, memperlihatkan leher putih pucat yang terlihat rapuh namun entah kenapa menimbulkan kesan berbahaya. Yang paling mencolok adalah matanya. Tajam. Sangat tajam. Seperti mata elang yang sedang mengunci mangsanya dari ketinggian. Mata yang seakan mampu menembus lapisan-lapisan pertahanan mental dan membaca setiap pikiran tersembunyi.
Arya ingat dengan jelas, gadis ini adalah salah satu pemimpin sekte yang paling vokal menentang penunjukannya sebagai komandan jenderal. Saat rapat aliansi 3 minggu lalu, Xin Yue berdiri dan dengan suara yang tenang namun menusuk mengatakan, seorang pendekar muda yang bahkan belum mencapai usia 20 tahun, tanpa pengalaman memimpin pasukan, akan membawa kita semua ke kehancuran. Kini, gadis yang sama itu berdiri di ruangannya dengan senyuman tipis yang tidak mencapai matanya. "Terima kasih, Nona Xin Yue," jawab Arya, suaranya datar dan dingin seperti permukaan danau yang membeku. "Saya ingat dengan baik bahwa Anda adalah orang yang paling vokal meragukan kepemimpinan saya. Apa yang membawa Anda ke sini? Mungkin untuk mengulangi keberatan Anda secara pribadi?" Xin Yue melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya tanpa suara. Gerakannya anggun tapi penuh perhitungan, seperti kucing yang mendekati mangsa. Ia berhenti beberapa langkah dari meja, cukup dekat untuk berbicara dengan nyaman tetapi cukup jauh untuk menjaga jarak aman. "Keraguan saya bukan pada kekuatan Anda, Tuan Arya," katanya, matanya mengunci mata ungu Arya tanpa gentar. "Keraguan saya adalah pada pengalaman Anda dalam perang. Kekuatan tanpa strategi hanyalah pedang yang tajam di tangan anak kecil, berbahaya bagi diri sendiri." Ia terdiam sejenak, lalu senyumnya melebar sedikit. "Tetapi sekarang, saya melihat sesuatu yang berbeda. Esensi naga surgawi di mata Anda, lapisan ketiga, bukan? Itu cukup meyakinkan." Arya merasakan sensasi aneh di tulang belakangnya. Bagaimana gadis ini bisa mengenali lapisan ketiga hanya dengan melihat matanya? Bahkan elder dari sekte-sekte besar membutuhkan waktu dan observasi untuk menyadari tingkat kultivasinya. Lapisan ketiganya berdenyut, sebuah peringatan. Arya mengaktifkan persepsinya yang diperkuat, melihat melampaui fisik Xin Yue. Dan apa yang ia lihat membuatnya sedikit terkejut. Di dalam tubuh gadis itu, tersembunyi arus energi yang sangat padat dan kompleks. Bukan ki biasa yang mengalir di meridian seperti kebanyakan kultivator. Ini adalah jaringan esensi spiritual yang tersembunyi dengan sangat rapi, hampir tidak terdeteksi. Seperti jaring laba-laba yang tak terlihat, siap menjerat mangsa yang lalai. Dan ada sesuatu yang lain, aura yang samar, sangat samar, yang terasa seperti kultus naga hitam. Tidak. Bukan sama. Tapi mirip. Seperti dua cabang dari pohon yang sama. "Sekte sihir terlarang," kata Arya perlahan, mengukur setiap kata, "akan menawarkan bantuan khusus, begitu? Bantuan macam apa yang bisa diberikan oleh sekte yang selama ini hanya mengamati dari jauh dan tidak pernah mengirim pasukan ke garis depan?" Xin Yue tidak tersinggung. Sebaliknya, ia tertawa kecil, suara yang terdengar seperti lonceng kristal yang retak. "Pasukan bukanlah satu-satunya cara untuk memenangkan perang, Tuan Komandan." Ia mengeluarkan sebuah gulungan peta dari lengan jubahnya. Gerakan yang begitu halus hingga Arya hampir tidak melihatnya. Gulungan itu ia bentangkan di atas meja, menimpa peta strategi yang telah ada. Arya menatap peta yang baru. Ini bukan peta geografis biasa. Dipenuhi garis-garis energi berwarna hijau pucat yang berpilin dan bersilangan seperti urat nadi raksasa. Simbol-simbol aneh. Bukan aksara Han yang biasa, tetapi huruf kuno yang terlihat seperti kait dan spiral, tersebar di berbagai titik. "Kultus naga hitam," Xin Yue mulai menjelaskan dengan suara yang kini berubah serius, "tidak hanya menyerang secara fisik. Mereka menggunakan sesuatu yang sangat jarang diketahui, gerbang dimensi miniatur." Jari lentiknya menunjuk pada beberapa simbol di peta. Gerbang-gerbang ini memungkinkan mereka memindahkan pasukan, suplai,
bahkan senjata Shige dalam hitungan jam melintasi jarak ratusan li. Itulah kenapa aliansi selalu kalah dalam kecepatan respons. Saat kita tiba di satu lokasi, musuh sudah pindah ke lokasi lain. Arya mempelajari peta dengan seksama. Jika informasi ini benar, ini menjelaskan banyak hal, kenapa garnisun aliansi sering dikepung dari arah yang tidak terduga, kenapa jalur suplai kultus tampaknya tidak pernah terputus meskipun wilayah mereka dikepung. Teknik gerbang dimensi ini, Xin Yue melanjutkan, adalah ilmu kuno yang sangat kompleks. Hanya beberapa kelompok yang mengetahuinya. Salah satunya adalah Sekte Sihir Terlarang. Matanya yang tajam menatap Arya dengan intensitas yang meningkat. Jika Anda menunjuk saya sebagai Jenderal Logistik dan Intelijen Aliansi, saya bisa melacak lokasi gerbang-gerbang ini. Saya bisa melumpuhkan jalur suplai mereka. Dan saya bisa memberikan aliansi keunggulan yang selama ini tidak pernah kita miliki. Ia terdiam, membiarkan kata-katanya mengendap di udara. Sebelum 100 hari itu berakhir, tambahnya dengan penekanan yang halus namun jelas. Tawaran ini cerdas. Terlalu cerdas. Dan itu memancing semua alarm di kepala Arya. Memberi Xin Yue jabatan setinggi Jenderal Logistik dan Intelijen berarti memberikan akses ke semua informasi rahasia aliansi, pergerakan pasukan, lokasi persediaan, rencana strategi. Jika gadis ini adalah mata-mata, atau jika ia memiliki agenda tersembunyi, kerusakan yang bisa ia lakukan akan sangat dahsyat. Namun di sisi lain, informasi tentang gerbang dimensi sangat vital. Tanpa mengatasi keunggulan mobilitas kultus, perang ini akan terus menjadi permainan kejar-kejaran yang tidak pernah berakhir, dan Arya tidak punya waktu untuk permainan seperti itu. Arya teringat kata-kata guru kelam, setiap bantuan memiliki harga, Arya. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Pertanyaannya bukan apakah kau harus membayar, tetapi apakah kau mampu membayar harga tersebut. Arya mengunci matanya pada mata Xin Yue, mencoba menembus aura misterius yang mengelilinginya seperti kabut tebal. Bagaimana Anda bisa tahu detail teknik rahasia kultus naga hitam dengan sedemikian akurat, Nona Xin Yue? Tanyanya. Suaranya tajam seperti ujung pedang. Gerbang dimensi bukanlah ilmu yang bisa dipelajari dari buku kuno atau observasi jarak jauh. Itu memerlukan pengetahuan praktis yang sangat mendalam. Pengetahuan dari dalam. Udara di ruangan terasa menegang. Cahaya lentera bergoyang, membuat bayangan mereka berdansa di dinding seperti dua siluet yang sedang berhadapan sebelum pertarungan. Xin Yue membalas tatapan Arya tanpa gentar. Senyumnya menghilang, dan untuk pertama kalinya sejak memasuki ruangan, ekspresinya menjadi serius sepenuhnya. Ia mendekatkan wajahnya, gerakan yang tiba-tiba dan mengintimidasi, hingga jarak mereka hanya sejengkal. Arya bisa mencium aroma samar bunga nightsade yang entah kenapa menempel pada gadis ini, aroma yang indah namun beracun. Kami dan kultus naga hitam, bisik Xin Yue dengan suara yang hanya bisa didengar oleh Arya, begitu pelan hingga hampir seperti hembusan angin, berbagi guru yang sama di masa lalu. Kata-kata itu menghantam Arya seperti pukulan ke solar plexus. Guru yang sama? 1000 tahun yang lalu, Xin Yue melanjutkan, matanya tidak pernah lepas dari mata Arya. Ada seorang master kultivasi spiritual bernama Patriarch Bayang Abadi. Ia adalah jenius yang menemukan cara memanipulasi dimensi dan ruang. Ia memiliki 2 murid terbaik, satu memilih jalan melindungi keseimbangan dunia, yang lain memilih jalan menghancurkan keseimbangan itu untuk kekuatan mutlak. Ia mundur selangkah, memutus kontak mata. Sekte Sihir Terlarang adalah keturunan murid pertama. Kultus Naga Hitam adalah keturunan murid kedua.
Kami berbagi akar yang sama, tetapi pohon kami tumbuh ke arah yang berlawanan. Xin Yue berbalik, membelakangi Arya, menatap peta di dinding dengan tatapan yang sulit dibaca. Itulah kenapa saya tahu teknik mereka. Itulah kenapa saya bisa melumpuhkannya. Ia menoleh sedikit, melirik Arya dari sudut matanya. Terima atau tolak, Tuan Komandan. Waktu 100 hari terus berjalan. Setiap detik yang Anda habiskan untuk ragu-ragu adalah detik yang mendekatkan Sari pada nasib yang lebih buruk dari kematian. Menyebut nama Sari, gadis yang ia cintai, yang kini ditawan oleh Pangeran Kelam sebagai umpan, adalah pukulan yang disengaja. Dan Xin Yue tahu itu. Arya mengepalkan tinjunya. Kuku-kukunya menancap ke telapak tangannya hingga terasa sakit. Pikirannya berputar dengan cepat, menimbang setiap kemungkinan. Dengan Elder Bao yang masih berkeliaran di dalam aliansi sebagai ancaman tersembunyi, menempatkan Xin Yue di posisi kunci bisa menjadi jebakan lain. Ia bisa saja bekerja sama dengan Elder Bao, atau lebih buruk lagi, dengan kultus naga hitam sendiri. Tapi ia juga tidak bisa memenangkan perang ini dengan buta terhadap pergerakan musuh. Kadang-kadang, untuk memenangkan permainan catur, kau harus mengambil risiko dengan mengorbankan bidak, atau bahkan menteri, dengan harapan bisa melakukan skakmat di akhir. Arya membuat keputusan. Baiklah, katanya, suaranya keras dan penuh otoritas. Saya menunjuk Anda sebagai Jenderal Intelijen Aliansi. Xin Yue berbalik, matanya sedikit melebar, mungkin terkejut Arya benar-benar menerima. Tetapi, Arya melanjutkan, mengangkat satu jari, ada syarat. Anda akan melapor langsung kepada saya, dan hanya kepada saya. Tidak ada yang lain. Setiap informasi, setiap rencana, setiap langkah, semuanya harus melalui persetujuan saya. Dan pedang naga saya, ia meletakkan tangannya di gagang pedang yang tergantung di pinggangnya, akan menjadi penentu jika Anda berkhianat. Ancaman itu eksplisit dan tidak bisa disalahartikan. Xin Yue tersenyum, senyuman yang kali ini mencapai matanya, meskipun senyuman itu masih dingin. Kesepakatan yang adil, jawabnya, membungkuk sedikit dengan tangan terkepal di depan dada, gestur hormat formal dalam dunia Jiangnu. Arya mengalihkan pandangannya kembali ke peta, tetapi lalu sesuatu muncul di pikirannya. Kesempatan ini mungkin tidak akan datang lagi. Sekarang, katanya tanpa menatap Xin Yue, suaranya sedikit turun, lebih personal, lebih rentan. Berikan saya informasi terbaru tentang Sari. Keheningan sesaat mengisi ruangan. Arya melirik dari sudut matanya dan melihat sesuatu yang mengejutkan. Wajah Xin Yue, yang selama ini dingin dan terkontrol dengan sempurna, menunjukkan kilatan emosi. Hanya sekilas, hampir tidak terlihat, tapi lapisan ketiga Arya menangkapnya dengan jelas. Rasa cemburu. Sangat tipis, seperti retakan rambut di porselen, tetapi ada di sana. Dan dengan cepat, Xin Yue menutupinya kembali dengan topeng dinginnya. Sari baik-baik saja, jawab Xin Yue, nadanya kembali datar seperti permukaan air yang tenang. Pangeran Kelam menjaganya di menara bayangan, bukan untuk menyakitinya, setidaknya belum. Dia menggunakannya sebagai umpan. Selama Anda masih menjadi ancaman baginya, Sari akan tetap aman. Dia tahu, gadis itu adalah satu-satunya cara untuk menggoyahkan Anda. Arya menghela napas panjang yang ia tahan sejak tadi. Terima kasih, ucapnya pelan. Xin Yue mengangguk, lalu dengan cepat kembali ke perannya sebagai Jenderal Intelijen yang profesional. Ia mulai menjelaskan dengan detail tentang lokasi-lokasi gerbang dimensi yang telah ia petakan, pola pergerakan pasukan kultus, dan kelemahan dalam sistem pertahanan mereka. Arya mendengarkan dengan seksama,
mencatat setiap informasi. Tetapi sebagian dari pikirannya terbagi, tidak bisa sepenuhnya fokus. Ia menghargai kecerdasan dan kemampuan strategis Xin Yue. Gadis ini jelas brilian dalam hal intelijen dan perhitungan. Dengan bantuannya, peluang memenangkan perang meningkat secara signifikan. Namun ia juga tahu, dengan naluri yang diasah melalui latihan lapisan ketiga dan pengalaman hidup yang keras, Xin Yue adalah bom waktu. Kuat, misterius, dan membawa rahasia-rahasia yang mungkin lebih berbahaya daripada intrik Elder Bao. Rahasia tentang masa lalu yang terhubung dengan kultus, motivasi tersembunyi yang belum terungkap, dan, yang paling mengkhawatirkan, emosi personal yang ia coba sembunyikan. Arya menyadari bahwa ia baru saja membentuk aliansi dua pedang yang sangat rapuh, dirinya yang bersenjatakan kekuatan spiritual dan tekad baja, dan Xin Yue yang bersenjatakan pengetahuan terlarang dan ambisi yang tersembunyi. Pertanyaannya bukan apakah aliansi ini akan pecah, tetapi kapan dan apakah ia bisa mencapai tujuannya sebelum itu terjadi. Setelah pertemuan strategi yang berlangsung hampir 2 shichen, Xin Yue berbalik untuk pergi. Ia melangkah dengan anggun menuju pintu, jubah hitamnya berdesir pelan di lantai batu. Tetapi di ambang pintu, ia berhenti. Udara di ruangan tiba-tiba terasa berat, seakan tekanan spiritual meningkat. Aura misterius yang selalu mengelilingi Xin Yue seakan menguat, membuat lentera-lentera di ruangan berkedip. Ia berbalik, menatap Arya sekali lagi. Kali ini, tatapannya berbeda, lebih intens, lebih dalam, seperti sedang melihat ke dalam jiwa Arya sendiri. Ada satu hal lagi, Tuan Komandan Jenderal, ucapnya dengan nada dingin yang meluncur seperti es mencair di musim semi. Indah tetapi membawa kehancuran. Arya berbalik penuh menghadapinya, insting memperingatkan bahwa apa yang akan dikatakan gadis ini penting. Anda mungkin mengalahkan Pangeran Kelam dengan kekuatan lapisan ketiga Anda, Xin Yue melanjutkan, melangkah perlahan kembali ke dalam ruangan. Anda mungkin memiliki pedang naga yang bisa memotong bahkan ilusi terkuat. Anda mungkin memiliki tekad yang tidak goyah. Ia berhenti tepat di hadapan Arya, jarak mereka sangat dekat. Tetapi Pangeran Kelam bukan kultivator bodoh yang hanya mengandalkan kekuatan mentah. Dia adalah master manipulasi psikologis. Dia tidak akan menyerang kekuatan Anda, Tuan Arya. Jarinya terangkat, menunjuk ke dada Arya. Dia akan menyerang ikatan emosional Anda. Karena dia tahu, seperti yang saya tahu, bahwa itulah kelemahan fatal Anda. Mata Xin Yue turun, tertuju pada sesuatu yang tergantung di leher Arya, sebuah liontin giok hijau yang indah, berukiran naga dan phoenix yang saling melingkar. Liontin yang diberikan oleh Sari sebagai tanda cinta dan kepercayaan mereka. Liontin esensi hijau itu, Xin Yue berbisik, adalah simbol dari cahaya emosi Anda, koneksi spiritual antara Anda dan Sari. Selama liontin itu masih tergantung di leher Anda, selama Anda masih membiarkan ikatan emosional itu hidup, Anda memiliki koneksi yang mematikan. Ia mengangkat wajahnya, menatap mata ungu Arya dengan tatapan yang penuh perhitungan. Itu adalah celah dalam armor Anda. Dan Pangeran Kelam akan menggunakannya untuk merobek esensi jiwa Anda, melalui ilusi, melalui penderitaan, melalui cara-cara yang akan membuat Anda berharap mati. Dia akan membuat Anda melihat Sari tersiksa, mendengar teriakannya, merasakan penderitaannya. Dan lapisan ketiga Anda, sekuat apapun, tidak akan bisa melindungi Anda dari rasa sakit emosional yang murni. Xin Yue tersenyum, senyuman yang dingin dan menggoda, seperti iblis yang menawarkan kesepakatan. Tetapi saya bisa membantu Anda, Tuan Arya. Suaranya berubah menjadi bisikan yang seduktif.
Sekte sihir terlarang memiliki teknik untuk memutus ikatan emosional tanpa menghancurkan kultivasi spiritual. Saya bisa membimbing Anda melalui ritual tersebut. Saya bisa membantu Anda menyingkirkan energi cahaya lembut yang mengalir dari liontin itu. Saya bisa membiarkan lapisan ketiga Anda mencapai kesempurnaan dingin yang mutlak, pikiran tanpa celah, jiwa tanpa kelemahan. Jari lentiknya terangkat, hampir menyentuh liontin di dada Arya, tetapi berhenti sejengkal darinya. Pikiran yang tanpa celah adalah benteng yang tak bisa ditembus musuh, Tuan Arya. Bayangkan, Anda dengan kekuatan penuh lapisan ketiga, tanpa kelemahan emosional yang bisa dieksploitasi. Tidak ada yang bisa menghentikan Anda. Bahkan Pangeran Kelam akan jatuh seperti daun kering di hadapan badai. Godaan itu nyata. Sangat nyata. Dan Arya bisa merasakan logika kejam di balik kata-kata Xin Yue. Untuk sesaat, hanya sesaat, ia membayangkan dirinya tanpa beban emosi itu. Tanpa rasa takut kehilangan Sari, tanpa kekhawatiran yang membebani setiap keputusannya, tanpa keraguan yang muncul di malam hari saat ia sendirian. Hanya kekuatan murni, tekad murni, fokus mutlak pada satu tujuan, kemenangan. Tetapi kemudian ia teringat senyuman Sari saat bergandengan tangan di bawah pohon sakura. Teringat suaranya yang lembut saat mengatakan, "Jangan pernah lupakan siapa dirimu, Arya." Kekuatan tanpa hati hanyalah kehancuran tanpa makna. Arya berdiri tegak. Mata ungu murninya, mata yang membawa kekuatan lapisan ketiga, berkilat dengan penolakan yang tegas. "Pergi, Xin Yue," katanya, suaranya tidak meninggalkan ruang untuk debat. "Saya tidak akan menukar hati saya dengan kemenangan kosong. Kekuatan yang Anda tawarkan adalah kekuatan iblis, brutal, efektif, tetapi pada akhirnya hampa." Tangannya menggenggam liontin giok di dadanya, merasakan kehangatan yang samar mengalir darinya, kehangatan yang datang dari ikatan spiritual dengan Sari. "Saya butuh cahaya ini," Arya melanjutkan, suaranya menjadi lebih lembut tetapi tidak kalah tegasnya. "Bukan hanya untuk melindungi Sari, tetapi untuk melindungi siapa saya. Lapisan ketiga saya adalah kekuatan naga, dan naga sejati tidak hanya menghancurkan, naga melindungi yang lemah, melindungi yang tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Jika saya kehilangan cahaya itu, saya tidak lebih baik dari Pangeran Kelam sendiri." Ia menatap Xin Yue dengan tatapan yang tidak goyah. "Saya akan mengalahkan Pangeran Kelam dengan cara saya sendiri. Bukan dengan menjadi seperti dia." Keheningan mengisi ruangan. Bahkan suara jangkrik di luar pavilion terdengar sangat jelas di tengah kesunyian itu. Xin Yue menatap Arya untuk waktu yang lama. Begitu lama hingga Arya hampir bertanya-tanya apakah ia telah menyinggung gadis itu. Tetapi kemudian, untuk pertama kalinya, Xin Yue tersenyum, bukan senyuman dingin atau senyuman menghitung, tetapi senyuman yang tipis, hampir tulus, dengan kilatan yang aneh di matanya. "Jawaban yang menarik, pendekar cahaya," ucapnya pelan, menggunakan julukan yang belum pernah ia gunakan sebelumnya. "Sangat menarik." Ia mencondongkan tubuh sedikit, gestur hormat yang dalam, lebih dalam daripada yang seharusnya diberikan oleh seorang jenderal kepada komandan. "Anda telah lulus ujian saya, Tuan Arya." Arya mengernyit. "Ujian? Saya harus tahu," Xin Yue menjawab, "apakah Anda layak dipercaya? Apakah Anda adalah tipe pemimpin yang akan mengorbankan apapun, termasuk kemanusiaan Anda sendiri, demi kemenangan? Atau apakah Anda adalah tipe pemimpin yang berbeda?" Matanya yang tajam melembut sedikit. "Sekarang saya tahu jawabannya. Dan saya akan melayani dengan setia, bukan karena jabatan yang Anda berikan, tetapi karena Anda layak untuk dilayani."
Sebelum Arya bisa merespons, Xin Yue sudah berbalik dan berjalan menuju pintu. Kali ini, ia tidak berhenti. Ia menghilang ke dalam bayangan koridor secepat embun yang menguap di bawah sinar matahari pagi, meninggalkan tidak hanya keheningan tetapi juga perasaan aneh di dada Arya. Perasaan bahwa ia baru saja diuji oleh sesuatu, atau seseorang, yang jauh lebih kompleks daripada yang ia bayangkan. Arya kini sendirian di ruang komando, dikelilingi oleh peta-peta perang dan cahaya lentera yang bergoyang. Ia menyentuh liontin giok di dadanya sekali lagi, merasakan kehangatan yang familiar. "Sari," bisiknya ke keheningan, "tunggu aku. Aku akan datang. Dan aku akan datang bukan sebagai monster, tetapi sebagai dirimu yang jatuh cinta dulu." Di luar jendela, bulan purnama bersinar terang di langit malam. Masih ada 89 hari tersisa. Pertarungan besar sudah di ambang pintu. Dan kali ini, musuh yang paling berbahaya bukan hanya yang ada di luar, tetapi juga yang bersembunyi di dalam aliansi, dan di dalam hatinya sendiri. Bab 55, Pertempuran Puncak Awan. Kepemimpinan Arya sebagai Komandan Jenderal Aliansi tidak diberi waktu untuk bernapas. Posisi yang ia raih melalui darah dan demonstrasi kekuatan di arena segera diuji oleh kekuatan brutal yang telah lama menanti di kegelapan. Pangeran Kelam dan kultus naga hitamnya mengirimkan gelombang serangan pertama mereka dengan timing yang terlalu sempurna untuk disebut kebetulan. Saat fajar menyingsing di puncak awan, ketika kabut tipis masih menyelimuti lereng gunung dan embun pagi membasahi rerumputan, peringatan mengerikan muncul. Bukan dari mata-mata aliansi yang ditempatkan di berbagai pos pengawasan. Bukan dari sistem alarm spiritual yang telah dipasang di sepanjang perimeter. Melainkan dari Xin Yue sendiri, Jenderal Intelijen yang baru diangkat. Pintu aula komando terbanting terbuka dengan keras, menghantam dinding batu hingga menimbulkan gema yang menggelegar. Arya, yang sedang mempelajari laporan logistik malam itu, langsung berbalik dengan tangan refleks menyentuh gagang pedang naga di pinggangnya. Xin Yue berdiri di ambang pintu, napasnya tersengal, sesuatu yang sangat langka untuk gadis yang biasanya tenang dan terkontrol. Jubah hitamnya berkibar, dan untuk pertama kalinya sejak Arya mengenalnya, ia melihat sesuatu yang menyerupai kepanikan di mata tajam gadis itu. "Komandan Jenderal," serunya, suaranya tajam dan mendesak. Tidak ada formalitas kali ini, tidak ada senyuman dingin atau nada menghitung. Hanya urgensi murni. Gerbang dimensi miniatur telah terbuka. Bukan satu, melainkan 3 sekaligus. Kultus naga hitam menyerang dengan kekuatan penuh. Arya merasa darahnya membeku. 3 gerbang sekaligus? Itu berarti... Berapa banyak? Tanyanya. Suaranya keras meskipun pikirannya sudah berpacu menghitung skenario terburuk. Xin Yue melangkah cepat mendekat, membentangkan peta di atas meja dengan gerakan yang kasar, sangat berbeda dari keanggunannya yang biasa. Jarinya menunjuk 3 titik yang berdenyut dengan cahaya merah di peta. Berdasarkan fluktuasi energi dimensi yang saya deteksi, jelasnya dengan napas yang masih belum sepenuhnya teratur, setidaknya 500 ksatria naga hitam. Dan mereka dipimpin langsung oleh salah satu dari 4 jenderal bayangan kedua. Suara itu seperti genderang kematian. Jenderal bayangan kedua adalah salah satu dari 4 komandan tertinggi kultus, masing-masing setara dengan kultivator tingkat langit ke-7. Kekuatan yang bahkan bisa membuat elder-elder sekelas Elder Bao harus berpikir 2 kali sebelum berhadapan. Jumlah mereka sangat besar. Xin Yue melanjutkan, matanya yang biasanya dingin kini berkilat dengan intensitas yang berbeda, bukan ketakutan, tetapi fokus mutlak dalam menghadapi krisis. Dan yang paling buruk, mereka tidak menyerang secara acak.
Ini adalah serangan terkoordinasi, dirancang untuk menembus pertahanan kita di 3 titik sekaligus dan memecah formasi. Arya menatap peta dengan mata ungu yang bersinar samar, tanda lapisan ketiga yang aktif, membantunya memproses informasi dengan kecepatan yang melampaui pemikiran biasa. Pikirannya seperti mesin perang yang berputar, menghitung probabilitas, menganalisis formasi, memprediksi pergerakan musuh. Intelijen Xin Yue terbukti sangat akurat. Dan yang lebih penting, gadis itu telah memberinya waktu reaksi, meskipun sangat minim. Berapa lama sebelum mereka mencapai garis pertahanan pertama? Tanya Arya sambil sudah berbalik menuju rak senjata, mengambil armor perlindungan ringan yang terbuat dari sisik naga palsu, cukup untuk melindungi organ vital tanpa menghambat gerakan. 10 menit, jawab Xin Yue. Mungkin kurang. 10 menit. Arya menarik napas dalam-dalam, menghembuskannya perlahan. Waktu yang sangat singkat untuk mempersiapkan pertahanan terhadap serangan skala besar. Tetapi ia telah melalui penderitaan terburuk di lembah tempat ia dilatih, hari-hari di mana ia harus bertarung melawan bis spiritual dengan tangan kosong, saat setiap detik bisa menjadi detik terakhirnya. Kepanikan tidak ada dalam kamusnya lagi. Ketakutan adalah kemewahan yang tidak bisa ia beli. Yang ada hanya ketenangan dingin yang lahir dari pengalaman menatap kematian berkali-kali dan memilih untuk terus berdiri. Arya mengikat armor dengan cepat, gerakan tangannya efisien dan terlatih. Kumpulkan semua pemimpin sekte. Sekarang. Di aula komando. Gunakan sinyal darurat. Xin Yue mengangguk dan menghilang secepat bayangan yang tertiup angin. 5 menit kemudian, aula komando yang luas dipenuhi oleh para pemimpin sekte yang datang tergesa-gesa. Sebagian masih mengenakan jubah tidur mereka, sebagian lagi datang dengan senjata sudah terhunus, tanda bahwa mereka sudah merasakan gangguan energi di udara. Aula itu kini dipenuhi aura panik dan ketidakpastian yang hampir bisa dirasakan secara fisik. Bisikan-bisikan khawatir bergumam seperti lebah yang terganggu. Wajah-wajah yang biasanya tenang dan bijaksana kini menunjukkan kegelisahan. Elder Bao berdiri di sudut, wajahnya masih pucat sejak kekalahan memalukan di arena beberapa hari lalu. Matanya yang berkilat dengan kebencian tertahan menatap Arya dari kejauhan, seperti ular yang menunggu kesempatan untuk menyerang. Tuan Sen dari Sekte Pedang Awan Putih berdiri dengan tangan di gagang pedangnya, ekspresinya serius tetapi tenang. Di sampingnya, beberapa pemimpin sekte kecil lainnya berkumpul, saling berbisik dengan wajah cemas. Arya berdiri di depan peta besar yang dipasang di dinding, membelakangi mereka semua. Ia membiarkan keheningan mengendap sejenak, membiarkan kepanikan mencapai puncaknya. Lalu ia berbalik. Mata ungu murninya, mata yang membawa kekuatan lapisan ketiga, esensi naga surgawi, menyapu seluruh ruangan dengan tatapan yang tajam dan dingin seperti bilah pedang yang baru diasah. Tidak ada ragu di sana. Tidak ada ketakutan. Hanya kepastian mutlak seorang predator yang sudah mengunci mangsanya. Aura lapisan ketiga memancar dari tubuhnya, tidak secara eksplisit, tidak dengan kekerasan, tetapi dengan kehadiran yang menekan. Seperti gravitasi yang meningkat tiba-tiba, membuat semua orang di ruangan merasa sedikit lebih berat, sedikit lebih sulit bernapas. Bisikan-bisikan itu berhenti. Semua mata tertuju padanya. Kita tidak punya waktu untuk rapat panjang atau debat strategi, kata Arya. Suaranya tidak keras, tetapi terdengar dengan sangat jelas di seluruh aula, suara yang didukung oleh kekuatan spiritual yang membuatnya bergema tidak hanya di telinga, tetapi di jiwa setiap orang yang mendengar. Kultus naga hitam menyerang sekarang. 3 gerbang dimensi telah terbuka. 500 ksatria, dipimpin oleh Jenderal Bayangan Kedua.
Gumaman terkejut meledak di ruangan. Beberapa wajah berubah lebih pucat. Arya mengangkat tangannya, dan keheningan turun lagi, kali ini lebih cepat, lebih mutlak. Untuk pertama kalinya sejak menjadi komandan jenderal, ia benar-benar bertindak sepenuhnya dalam kapasitas itu. Bukan lagi pendekar muda yang meragukan, tetapi komandan perang yang telah melihat kematian dan memilih untuk tidak mundur. Dengarkan baik-baik, lanjutnya, matanya menyapu setiap wajah dengan intensitas yang membakar. Saya tidak akan berpura-pura ini akan mudah. Kita akan kehilangan orang. Kita akan berdarah. Tetapi kita akan menang. Bukan karena kita lebih kuat, tetapi karena kita akan bertarung lebih cerdas. Ia berbalik ke peta, tangannya menunjuk ke 3 titik merah yang berdenyut. Serangan mereka terkoordinasi, tetapi itu juga kelemahan mereka. Dengan membagi kekuatan ke 3 titik, mereka mengharapkan kita panik dan membagi pertahanan kita secara merata, yang akan membuat kita lemah di semua titik. Jarinya bergerak, menggambar garis di udara yang meninggalkan jejak cahaya ungu samar. Kita tidak akan melakukan itu. Kita akan fokuskan kekuatan penuh di satu titik tengah, di mana gerbang terbesar terbuka. Kita akan menghancurkan mereka di sana, lalu bergerak ke 2 titik lainnya sebelum mereka bisa menyesuaikan formasi. Tapi Komandan Jenderal, salah satu elder dari sekte kecil angkat bicara, suaranya gemetar, jika kita meninggalkan 2 titik lainnya tanpa pertahanan. Tidak tanpa pertahanan, potong Arya. Dengan pertahanan minimal yang cukup untuk menahan sementara. Dan untuk itu, matanya menemukan Elder Bao di sudut ruangan. Semua mata mengikuti arah tatapannya. Elder Bao menegakkan tubuhnya, merasakan tatapan itu seperti pisau di tengkuknya. Elder Bao, panggil Arya, suaranya tajam seperti es yang memotong. Setiap kata jatuh dengan berat yang menusuk. Anda akan memimpin garis depan di sisi barat dengan sekte Gunung Emas. Posisi itu adalah titik pertama di mana serangan kultus akan menyentuh pertahanan kita. Keheningan mematikan mengisi ruangan. Semua orang tahu apa artinya itu. Posisi paling berbahaya. Titik di mana kemungkinan kematian paling tinggi. Garis pertama yang akan dihantam oleh gelombang ksatria naga hitam. Elder Bao menelan ludah. Wajahnya yang sudah pucat menjadi seputih kertas. Matanya berkilat, marah, terhina, tetapi juga takut. Tugas Anda, Arya melanjutkan tanpa memberikan kesempatan bagi Elder Bao untuk protes, adalah menahan. Bukan menyerang balik. Bukan mencari kemenangan. Hanya menahan sampai bala bantuan tiba. Itu adalah tugas yang paling penting, Elder Bao. Karena jika Anda gagal, seluruh strategi ini runtuh. Ini adalah langkah yang cerdas dan brutal sekaligus. Dengan menugaskan Elder Bao ke posisi paling kritis dan berbahaya, Arya menciptakan situasi di mana Elder tidak punya pilihan selain membuktikan loyalitasnya, walau hanya karena terpaksa. Karena ketakutan akan dieksekusi jika gagal di depan semua orang. Jika Elder Bao sukses, ia membuktikan ia masih berguna untuk aliansi. Jika ia gagal atau sengaja berkhianat, ia akan terisolasi di garis depan dan musnah tanpa Arya harus mengotori tangannya sendiri dengan pertumpahan darah internal. Catur politik dimainkan dengan brutal di tengah krisis perang. Elder Bao tahu ia sedang dijebak. Tetapi ia tidak bisa menolak, tidak di depan semua pemimpin sekte ini, tidak setelah ia sudah dipermalukan di arena. Saya mengerti, Komandan Jenderal, ucapnya akhirnya, suaranya kaku seperti papan kayu yang kering. Bagus, Arya mengangguk. Matanya bergerak ke yang lain. Tuan Sen.
Anda akan memimpin pertahanan belakang. Pastikan tidak ada penyusup yang mencoba menyelinap melalui jalur tersembunyi. Kultus suka menggunakan assassin sebagai gangguan. Tuan Sen membungkuk. Dengan senang hati, Komandan. Dan Xin Yue, Arya memanggil. Gadis berjubah hitam itu melangkah maju dari bayangan, seolah ia selalu ada di sana tetapi baru terlihat sekarang. Anda akan memandu saya ke titik paling lemah di barier pertahanan musuh. Kita akan mematahkan tulang punggung serangan mereka dengan serangan langsung ke jantung formasi mereka. Xin Yue tersenyum tipis, senyuman yang dingin tetapi penuh kepuasan. Saya sudah memetakan titik-titik lemah gerbang dimensi mereka. Siap memandu kapanpun. Arya menatap keliling ruangan sekali lagi. Ini bukan permintaan. Ini adalah perintah. Bergeraklah sekarang. Kita punya 5 menit sebelum mereka tiba. Tidak ada yang berargumen. Tidak ada yang ragu-ragu. Perintah Arya yang lugas dan berani, didukung oleh aura lapisan ketiga yang tidak bisa dibantah, memadamkan setiap bisikan keraguan. Pemimpin-pemimpin sekte berhamburan keluar, bergerak dengan urgensi yang lahir dari kejelasan komando. 3 menit kemudian, Arya berdiri di dinding luar perguruan puncak awan, menatap ke arah lembah di bawah. Di sampingnya, Xin Yue berdiri dengan mata tertutup, tangan terangkat, merasakan fluktuasi energi dimensi. Mereka datang, bisiknya. Dan kemudian dunia pecah. Langit di atas puncak awan, langit yang tadinya biru cerah dengan awan putih mengambang damai, tiba-tiba retak. Bukan retakan biasa, bukan ilusi. Ini adalah retakan dimensi yang nyata, seperti kaca raksasa yang dipukul dengan palu besi yang sangat besar. Retakan itu berwarna ungu kehitaman, memancarkan hawa dingin yang mematikan, dingin yang bukan berasal dari suhu, tetapi dari kehadiran energi kematian murni. Aroma belerang yang menyengat memenuhi udara, membuat mata pedih dan tenggorokan terbakar. Melalui retakan itu, seperti banjir yang menembus bendungan yang pecah, pasukan kultus berhamburan keluar. Mereka bukan lagi prajurit biasa yang mengenakan armor sederhana. Ini adalah ksatria naga hitam, elit dari elit pasukan kultus. Setiap ksatria mengenakan armor baja pekat yang diukir dengan simbol-simbol keji, tulisan kuno yang membuat mata terasa sakit jika menatap terlalu lama, simbol-simbol yang berdenyut dengan energi gelap seperti jantung yang berdetak. Armor mereka tidak hanya hitam, tetapi menyerap cahaya, membuat mereka terlihat seperti lubang hitam berbentuk manusia yang bergerak. Barisan terdepan membawa perisai baji, wedge shield, yang sangat tebal, perisai berbentuk segitiga runcing yang dirancang untuk menembus formasi musuh seperti bajak menembus tanah. Di tangan lainnya, mereka memegang pedang berat bermata ganda yang berdenyut dengan energi gelap keunguan. Setiap ayunan meninggalkan jejak cahaya gelap di udara. Di belakang barisan pertama, unit bergerak cepat memegang tombak hitam panjang, tombak yang panjangnya mencapai 3 meter. Ujungnya berkilat dengan racun spiritual yang bisa melumpuhkan kultivator dalam sekali tusuk. Dan di barisan paling belakang, para pemanah elit menarik busur tulang naga, busur yang terbuat dari tulang bis tingkat tinggi, mampu menembakkan anak panah beracun yang bisa menembus bahkan perisai spiritual tingkat menengah. Formasi mereka sempurna, terlatih, mematikan. Dan di depan mereka semua, menunggang bis spiritual berbentuk serigala raksasa dengan bulu hitam yang mengeluarkan asap, berdiri sosok yang membuat udara di sekitarnya bergetar. Jenderal Bayangan Kedua. Ia tidak mengenakan helm. Wajahnya terlihat, wajah yang keras seperti batu, dengan bekas luka panjang melintasi pipi kiri, mata yang menyala dengan cahaya merah seperti bara api neraka. Tubuhnya diselimuti armor pekat yang lebih tebal dari ksatria biasa,
setiap kepingan armor berkilat dengan energi spiritual tingkat tinggi. Yang paling mengerikan adalah senjatanya. Ia tidak membawa pedang atau tombak, melainkan rantai durja, field chain, rantai raksasa yang terbuat dari logam hitam yang tidak dikenal, setiap mata rantai sebesar kepalan tangan orang dewasa. Rantai itu memancarkan energi kegelapan tingkat langit ketujuh, aura yang begitu pekat hingga tanah di bawahnya mengering dan rumput mati begitu rantai itu menyentuh. Rantai itu ia seret di tanah, menimbulkan suara gemerincing yang mengerikan, suara yang bergema tidak hanya di telinga, tetapi di tulang, membuat siapapun yang mendengarnya merasa dingin hingga ke sumsum. Pendekar aliansi, suara Jenderal Bayangan Kedua menggelegar seperti guntur, terdistorsi oleh energi spiritual hingga terdengar tidak sepenuhnya manusiawi. Kalian yang berani menentang Pangeran Kelam, hari ini, kalian akan belajar arti dari penyesalan. Dengan ayunan tangannya, gelombang ksatria naga hitam menyerbu maju seperti tsunami hitam. Pertempuran segera pecah menjadi kekacauan yang memekakkan telinga. Jerita Aan. Para pendekar aliansi, anggota sekolah pedang kabut dengan jubah biru muda mereka, murid-murid sekte Gunung Emas dengan armor emas pucat, dan lusinan kultivator dari sekte-sekte kecil, menerjang maju dalam gelombang keputusasaan yang lahir dari keberanian atau ketakutan, sulit dibedakan. Benturan pertama terasa seperti tabrakan dua gunung. Kraas. Ksatria naga hitam maju dengan formasi perisai baji, menciptakan dinding baja yang bergerak. Serangan ki dan pedang dari pendekar aliansi menghantam perisai-perisai itu, dan memantul tanpa meninggalkan bekas. Energi pelindung pada armor mereka terlalu kuat untuk ditembus oleh serangan biasa. Kemudian, serangan balik datang. Tombak hitam panjang menembus dari celah-celah antara perisai, menusuk dengan presisi yang mematikan. Pendekar-pendekar aliansi yang berdiri di barisan depan bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum tombak itu menembus dada mereka. Racun spiritual langsung melumpuhkan meridian dan menghentikan sirkulasi ki. Splash! Darah berceceran. Tubuh-tubuh berjatuhan. Garis pertahanan pertama aliansi retak, bukan retak biasa, melainkan hancur seperti gelas yang dipukul dengan palu besi. Tahan! Tahan garis, teriakan komandan-komandan lapangan terdengar putus asa. Tetapi suara-suara itu ditelan oleh kekacauan. Oleh jeritan. Oleh suara baja yang bertabrakan dan tulang yang patah. Di tengah pembantaian itu, di sayap kiri di mana Elder Bao ditempatkan, situasi semakin buruk. Elder Bao memimpin dengan keraguan yang sangat jelas. Ia tidak maju ke garis depan seperti yang seharusnya dilakukan seorang komandan. Sebaliknya, ia berdiri jauh di belakang, mengarahkan murid-muridnya dari Sekte Gunung Emas untuk mundur, memprioritaskan keselamatan mereka sendiri daripada menahan garis yang ditugaskan Arya. Mundur. Jangan buang nyawa kalian dengan sia-sia, teriaknya. Keputusan itu, entah karena pengecut atau pengkhianatan tersembunyi, menciptakan lubang menganga di sayap kiri pertahanan. Ksatria naga hitam segera melihat celah itu dan membanjiri area tersebut dengan kejam, memanfaatkan kelemahan yang diberikan secara cuma-cuma. Dari atas dinding, Arya melihat semuanya. Lapisan ketiganya memberikan persepsi yang diperluas, memungkinkannya melihat seluruh medan perang sekaligus seperti melihat papan catur dari atas. Dan ia melihat pengkhianatan Elder Bao dengan sangat jelas. Rahangnya mengeras. Tetapi ia tidak punya waktu untuk menangani itu sekarang. Jika ia tidak bertindak segera, seluruh garis pertahanan akan runtuh. Sim Yue, katanya, suaranya tenang meskipun badai berkecamuk di bawah. Waktunya. Gadis berjubah hitam itu mengangguk. Ikuti saya, komandan.
Kita akan masuk langsung ke jantung formasi mereka. Arya menghunus pedang naga. Bilahnya bersinar dengan cahaya ungu murni yang indah dan menakutkan pada saat bersamaan cahaya esensi naga surgawi. Tanpa ragu, ia melompat dari dinding, lompatan yang tingginya lebih dari 20 meter, dan mendarat di tengah medan perang dengan ledakan energi spiritual yang membuat tanah retak di bawahnya. Kehadiran Arya segera mengubah arus pertempuran. Para pendekar aliansi yang putus asa melihat sosok itu, komandan jenderal mereka dengan mata ungu bersinar dan pedang yang memancarkan cahaya seperti bintang jatuh, dan harapan yang hampir mati kembali menyala di dada mereka. Itu komandan jenderal Arya. Dia di sini. Dia ada di garis depan. Tuan Sen, yang bertarung di sayap kanan dengan pedangnya berlumuran darah musuh, berteriak dengan suara yang menggelegar, "Ikuti komandan jenderal Arya. Dia adalah cahaya beku kita. Dia adalah naga kita." Arya tidak berteriak. Ia tidak perlu. Ia cukup bergerak. Pedang naga terayun. Bukan ayunan yang kasar atau penuh kekuatan mentah. Tetapi ayunan yang presisi, didukung oleh kontrol lapisan ketiga yang sempurna. Gelombang dingin ungu meledak dari bilah pedangnya, sebuah gelombang energi murni yang adalah kebalikan mutlak dari energi kegelapan kultus. Ini adalah esensi naga surgawi, energi yang lahir dari kesempurnaan spiritual dan kemurnian jiwa. Ketika gelombang itu menghantam ksatria-ksatria naga hitam di sekitarnya, armor baja pekat mereka tidak hanya membeku, mereka meledak. Meledak menjadi kristal ungu yang indah dan mematikan, karena esensi murni naga bertabrakan dengan kegelapan dan memusnahkannya pada tingkat fundamental. Crash! 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 3 ksatria jatuh sekaligus, armor mereka hancur berkeping-keping. Arya terus bergerak. Setiap langkahnya meninggalkan jejak cahaya ungu. Setiap ayunan pedangnya memanen nyawa. Tetapi ia tidak kehilangan kontrol. Ia tidak membunuh dengan kekejaman. Setiap serangan adalah serangan yang diperlukan. Setiap gerakan memiliki tujuan, membuka jalan menuju pusat formasi musuh di mana jenderal bayangan kedua menunggu. Jenderal itu melihat Arya datang. Mata merahnya menyala lebih terang, dan senyuman kejam muncul di wajahnya yang penuh bekas luka. Pewaris Kinara, raungannya membuat udara bergetar. Kau pikir sihir cahayamu bisa menghentikan laskar bayangan? Bocah arogan. Kau tidak akan lolos kali ini. Ia mengayunkan rantai durjanya dengan kekuatan penuh. Rantai raksasa itu melintas di udara dengan kecepatan yang tidak masuk akal untuk sesuatu seberat itu, mengeluarkan aura racun kegelapan yang pekat dan mematikan. Tetapi target jenderal bukan Arya. Rantai itu mengarah ke kelompok pendekar aliansi yang mulai berkumpul di sekitar Arya, target yang lebih lemah, lebih mudah dibunuh, dirancang untuk memaksa Arya memilih antara menyelamatkan orang lain atau melanjutkan serangan. Arya melihat itu dalam sekejap. Lapisan ketiganya telah memprediksi gerakan itu bahkan sebelum rantai itu diayunkan. Ia tidak ragu. Tubuhnya meluncur maju dengan kecepatan yang meninggalkan jejak cahaya. Lapisan ketiga berdenyut, memfokuskan energi spasialnya ke ujung pedang naga. Ia menebas rantai itu, bukan dengan kekuatan benturan mentah, tetapi dengan pemotongan dimensi mikro. Bilah pedangnya tidak benar-benar menyentuh rantai secara fisik. Sebaliknya, ia memotong ruang di mana rantai itu berada, menciptakan retakan dimensi setebal rambut yang memutus koneksi energi spiritual yang mengikat rantai itu. Klaang. Bukan suara besi beradu yang terdengar, melainkan suara dimensi yang retak, suara yang membuat siapapun yang mendengarnya merasa mual, seperti mendengar kuku yang menggaruk papan tulis tetapi 1000 kali lebih buruk.
Esensi naga surgawi dari lapisan ketiga bersentuhan dengan aura racun kegelapan. Energi kegelapan yang terkonsentrasi dalam rantai itu, energi yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun kultivasi jahat, seketika membeku dan menjadi rapuh. Krek. Rantai durja, senjata yang telah membunuh ribuan kultivator, terpotong menjadi 3 bagian yang jatuh ke tanah dengan suara gemuruh, tidak lebih dari besi mati yang kehilangan semua kekuatannya. Keheningan sesaat turun di medan perang. Semua mata, baik dari aliansi maupun kultus, tertuju pada pemandangan yang tidak mungkin itu. Jenderal bayangan kedua berdiri dengan tangan masih terulur, menatap sisa-sisa rantainya yang hancur dengan mata yang membesar dengan ketidakpercayaan. Mustahil, bisiknya, suara yang terdistorsi kini terdengar gemetar. Kau menembus lapisanku. Tidak ada yang pernah. Arya berdiri tegak di hadapannya, pedang naga berdenyut dengan cahaya ungu yang stabil dan tenang, seperti bintang yang bersinar di malam yang gelap. Tidak ada yang mustahil, kata Arya, suaranya dingin dan tenang. Hanya ada yang belum kau pahami. Jenderal bayangan kedua meraung kemarahan dan frustrasi. Ia melompat dari bis serigalanya, mendarat dengan benturan yang membuat tanah retak. Baik. Jika rantai tidak bisa menghancurkanmu, maka tanganku sendiri yang akan melakukannya. Ia menyalurkan semua energi kegelapan tingkat langit ketujuh yang tersisa ke dalam tubuhnya. Armor pekatnya berubah, dari hitam menjadi hitam legam yang menyerap segala cahaya, memancarkan aura racun yang begitu kuat hingga rumput di bawah kakinya langsung layu dan mati. Ia maju dengan tinju kosong yang terbungkus energi gelap, berusaha menghancurkan Arya dalam jarak dekat dengan kekuatan murni, strategi terakhir seorang kultivator yang menyadari senjatanya tidak berguna. Kau akan membawa kekalahanmu dalam genggaman. Arya tidak mundur. Ia juga tidak melawan benturan itu secara langsung, itu akan bodoh. Karena dalam pertarungan kekuatan murni, jenderal yang memiliki kultivasi lebih tinggi mungkin menang. Sebaliknya, tepat saat jenderal itu mendekat dalam jarak 3 meter, Arya melompat mundur dengan gerakan yang sangat cepat, gerakan yang meninggalkan afterimage di tempatnya berdiri. Kemudian, sambil masih di udara, ia meluncurkan serangan terkuatnya. Tebasan naga surgawi, Heavenly Dragon Slash. Pedang naga bersinar dengan cahaya ungu yang memabukkan, begitu terang hingga untuk sesaat seluruh medan perang terterangi seperti siang hari. Arya menyalurkan seluruh lapisan ketiganya ke dalam satu tebasan, bukan untuk menyerang fisik, tetapi untuk menyerang pada tingkat fundamental dari keberadaan. Ia menargetkan pusat jiwa jenderal, inti spiritual yang tersembunyi di balik pelindung dada, tempat di mana semua energi spiritual berpusat. Tebasan itu meninggalkan jalur retakan spasial tipis yang berdenyut di udara, garis cahaya ungu yang memotong realitas itu sendiri. Suara yang dihasilkan bukan suara pedang memotong armor, melainkan suara realitas spiritual yang robek. Tebasan naga surgawi menembus armor jenderal bayangan kedua seolah armor itu tidak ada. Bukan karena tebasan itu lebih tajam, tetapi karena tebasan itu memotong pada dimensi yang berbeda, melewati pertahanan fisik dan langsung menyerang ikatan spiritual. Ini bukan benturan fisik. Ini adalah benturan realitas spiritual. Jenderal bayangan kedua berhenti di tengah serangannya. Tubuhnya membeku. Mata merahnya melebar. Mulutnya terbuka, tetapi tidak ada suara yang keluar. Kemudian, cahaya di matanya padam. Crash! Ia ambruk ke tanah dengan suara gemuruh yang menyedihkan. Armor pekatnya, yang telah melindunginya dalam ratusan pertempuran, pecah berkeping-keping, bilah-bilah baja berjatuhan satu persatu seperti daun kering yang gugur di musim gugur. Aura kegelapan tingkat langit ketujuhnya lenyap sepenuhnya,
terurai menjadi kabut hitam yang dengan cepat menguap di bawah cahaya matahari pagi. Yang tersisa hanyalah cangkang kosong. Jenderal Bayangan Kedua, salah satu dari 4 komandan tertinggi kultus naga hitam, telah musnah. Jiwanya hancur total oleh energi naga surgawi yang murni. Keheningan mutlak turun di medan perang. Kemudian, dari barisan aliansi, sebuah teriakan pecah. Menang. Kita menang. Komandan Jenderal Arya telah mengalahkan Jenderal Bayangan. Teriakan itu menyebar seperti api yang membakar rumput kering. Semangat yang hampir mati kini meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Pasukan kultus yang tersisa, ksatria-ksatria naga hitam yang telah kehilangan pemimpin mereka, berhenti sejenak. Kebingungan terlihat jelas bahkan di balik helm mereka. Lalu mereka mulai mundur. Mundur menjadi berlari. Berlari menjadi pelarian panik. Di tengah kekacauan itu, Xin Yue bergerak. Ia berdiri di titik koordinat yang paling genting, tepat di bawah gerbang dimensi terbesar yang masih terbuka, memancarkan energi gelap ke langit. Tangannya terangkat, jari-jarinya bergerak dengan pola yang kompleks dan indah, seperti penari yang melakukan koreografi yang telah dipelajari sejak lahir. Bibirnya bergerak cepat, melafalkan mantra kuno dalam bahasa yang tidak dikenal oleh kebanyakan kultivator. Energi spiritual kuno yang selama ini tersembunyi dalam dirinya kini meledak keluar. Bukan energi gelap. Bukan juga energi cahaya. Tetapi sesuatu di antaranya, energi abu-abu keperakan yang berputar seperti pusaran, membentuk lingkaran-lingkaran rune di udara. Gerbang utama akan membesar jika tidak ditutup sekarang, teriaknya kepada Arya. Suaranya nyaris tenggelam dalam gemuruh energi dimensi yang tidak stabil. Arya berlari mendekat, memberikan perlindungan dengan berdiri di antara Xin Yue dan pasukan kultus yang masih tersisa. Xin Yue menyelesaikan mantranya. Rune-rune abu-abu keperakan itu berputar semakin cepat, kemudian menyatu menjadi satu lingkaran raksasa yang melingkari gerbang dimensi. Tutup, teriaknya dengan suara yang bergema dengan kekuatan yang tidak manusiawi. Lingkaran rune itu menyusut dengan cepat, seperti simpul yang dikencangkan. Gerbang dimensi, retakan ungu kehitaman yang telah memuntahkan pasukan kultus, mulai menutup dengan suara gemeretakan yang mengerikan. Krura aek. Gerbang itu menutup sepenuhnya, meninggalkan hanya langit biru yang normal. Xin Yue jatuh berlutut, napasnya tersengal berat. Keringat membasahi dahinya. Tetapi matanya bersinar dengan kepuasan, ia telah membuktikan kesetiaannya, membuktikan nilainya. Pertempuran telah berakhir. 1 jam kemudian, perguruan puncak awan terlihat seperti medan perang yang sebenarnya, bukan lagi tempat damai untuk kultivasi spiritual. Bangunan-bangunan rusak parah. Dinding retak. Pavilion-pavilion terbakar. Tanah berlumuran darah, baik darah aliansi maupun kultus. Korban di pihak aliansi mencapai lebih dari 200 orang, hampir separuh dari kekuatan yang ada. Jumlah yang mengerikan. Tapi jika bukan karena strategi Arya dan pengorbanan mereka, korbannya bisa jauh lebih besar. Arya berdiri di tengah reruntuhan, tubuhnya berlumuran darah musuh. Pedang naga masih terhunus di tangannya, masih memancarkan aura kemenangan yang dingin. Ia telah memimpin aliansi menuju kemenangan pertama yang nyata melawan kultus naga hitam. Ia telah membuktikan dirinya di tengah api perang sebagai komandan jenderal yang tidak hanya kuat, tetapi juga cerdas dan berani. Tetapi kemenangan ini terasa hambar di lidahnya. Karena ia tahu harga yang dibayar. Ia melihat wajah-wajah pendekar yang tewas, orang-orang yang mempercayainya, yang mengikutinya ke dalam pertempuran, yang kini tidak akan pernah pulang. Elder Bao mendekati dengan langkah yang berat. Wajahnya lebih pucat dari sebelumnya.
Rasa malu dan kebencian membara di matanya. Ia telah melihat bagaimana Arya dengan sengaja menempatkannya di posisi paling berbahaya, dan bagaimana ia sendiri gagal dengan mundur seperti pengecut. Dan lebih buruk lagi, semua orang telah melihat itu. Komandan Jenderal, katanya, suaranya seperti kerikil yang dikunyah. Saya meminta maaf atas kegagalan saya di sayap kiri. Arya menatapnya, tatapan yang dingin. Tidak ada pengampunan di sana, tetapi juga tidak ada kemarahan yang eksplisit. Kita akan membicarakan ini nanti, Elder Bao, katanya pelan. Saat ini, yang penting adalah merawat yang terluka dan memperbaiki pertahanan. Itu bukan pengampunan. Itu adalah penundaan eksekusi. Elder Bao tahu itu. Dan ia tahu, jika ia ingin selamat, ia tidak bisa melawan Arya secara terbuka lagi. Ia harus bergerak dalam bayangan, merencanakan dengan lebih hati-hati. Saya mengerti, jawabnya, lalu mundur dengan cepat menghilang ke kerumunan. Xin Yue berjalan mendekat, langkahnya masih sedikit goyah setelah menguras energi untuk menutup gerbang. Ia menatap Arya dengan tatapan yang kompleks, kekaguman, kepuasan, dan sesuatu yang lain yang sulit dibaca. Anda memimpin dengan sangat baik, Komandan Jenderal, katanya, suaranya lembut tetapi ada nada peringatan di sana. Tapi ini baru permulaan. Arya berbalik menatapnya, menunggu. Xin Yue melanjutkan, matanya mengeras. Serangan ini adalah pengalihan. Dengan Anda terkunci di sini, mempertahankan puncak awan, mereka telah menarik perhatian Anda dari tempat lain. Perasaan dingin yang menusuk menyerang Arya, dingin yang jauh lebih dalam dari lapisan ketiganya, dingin yang lahir dari ketakutan primitif. Apa maksudmu? Kultus sekarang menargetkan titik lemah aliansi yang sebenarnya, Xin Yue menjawab. Jalur suplai di selatan. Dan dari laporan yang baru saya terima, ia terdiam sejenak, seperti enggan melanjutkan. Katakan, perintah Arya, suaranya tajam. Raga dan Bayu sedang dalam misi di perbatasan selatan. Tepat di jalur yang sekarang diserang oleh pasukan kultus kedua. Dunia Arya seakan berhenti berputar. Raga, Bayu, teman-temannya, orang-orang yang telah berjuang bersamanya sejak awal. Mereka dalam bahaya. Dan ia terjebak di sini, ratusan li jauhnya, tidak bisa bergerak dengan bebas karena tugasnya sebagai komandan jenderal. Berapa lama waktu kita? Tanyanya, suaranya terdengar serak. 2 hari, paling lama, jawab Xin Yue. Setelah itu, jika bala bantuan tidak tiba, mereka akan dikepung dan dimusnahkan. Arya menutup matanya, pikirannya berputar dengan kecepatan yang luar biasa. Ia telah memenangkan pertempuran di sini, telah membuktikan dirinya sebagai komandan. Tetapi apa gunanya semua itu jika ia kehilangan orang-orang yang ia cintai? Perang sekte telah resmi dimulai. Dan kini ia menghadapi pilihan yang paling kejam, tetap sebagai komandan jenderal dan memimpin aliansi, atau meninggalkan posisinya dan menjadi pelindung bagi teman-temannya. Ia tidak bisa melakukan keduanya. Dan waktu terus berjalan. Di langit, matahari mulai condong ke barat. Hari hampir berakhir. Tetapi untuk Arya, pertempuran sejati baru saja dimulai.